Halo, balik lagi sama gua Tegar di podcast Santuy. Gua kali ini kedatangan dua tamu yang sangat keren nih. Kita kita perkenalan dulu ya. Ada Niko, Perkenalkan, nama saya Nikodemus Taibao. ada Ellen. Perkenalkan, nama saya Elfrida Elena. Kali ini kita akan membicarakan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Oke. Menurut kalian, apa sih arti Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Menurut saya, makna Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu landasan etika. Pancasila memberikan kerangka ketika dan moral dalam pengembangan dan menerapkan iptek. Ini berarti bahwa setiap kemajuan iptek harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan dan kesejahteraan bangsa. Yang kedua, arah pembangunan. Pancasila menjadi arah dan tujuan dalam pengembangan iptek. Iptek harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memajukan keadilan sosial, dan memperkuat persatuan bangsa. Yang ketiga, filter nilai. Filter nilai berfungsi sebagai filter terhadap nilai-nilai asing yang masuk melalui iptek. Nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila harus ditolak. Sementara nilai-nilai yang positif dapat diadopsi dan diintegrasi ke dalam budaya Indonesia. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya ke Ellen. Apa sih implikasi sila-sila Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan? Menurut saya, implementasi sila-sila Pancasila dalam pengembangan ilmu yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan akan keterbatasan ilmu. Mengakui bahwa iptek memiliki keterbatasan dan tidak menjawab semua pertanyaan tentang eksistensi manusia dan alam semesta. Tanggung jawab spiritual. Pengembangan iptek harus dilandasi dengan kesadaran spiritual dan tanggung jawab. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Prioritas pada kemanusiaan. Iptek harus digunakan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan sebaliknya. Keadilan dalam akses. Hasil-hasil iptek harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Memperkuat persatuan. Pengembangan iptek harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah memecah belah. Kepentingan nasional. Iptek harus digunakan untuk kepentingan nasional dan kemandirian bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Partisipasi masyarakat. Pengembangan iptek harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas. Proses pengambilan keputusan dalam pengembangan iptek harus transparan dan akuntabel. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengurangi kesenjangan. Iptek harus digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat. Peningkatan kesejahteraan. Hasil-hasil iptek harus dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kalian, apa sih tantangan dan solusinya? Tantangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tantangan globalisasi dan liberalisasi ilmu pengetahuan. Tantangannya harus informasi dan teknologi yang deras dari seluruh dunia dapat mengerus nilai-nilai Pancasila jika tidak disaring dengan bijak. Nilai-nilai Pancasila asing yang tidak sesuai dengan Pancasila dapat mempengaruhi arah pengembangan iptek di Indonesia. Solusinya, penguatan filter nilai, mengingatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila.
mendorong diskusi kritis tentang dampak globalisasi terhadap pengembangan iptek. Kedua, dominasi kepentingan ekonomi. Tantangannya, pengembangan iptek seringkali didorong oleh kepentingan ekonomi semata, tanpa memperhatikan aspek etika, sosial, dan lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan. Solusinya yang pertama yaitu regulasi yang ketat. Pemerintah harus membuat regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa perkembangan iptek memperhatikan aspek etika, sosial, dan lingkungan. Pertanyaan terakhir dari saya, sebagai mahasiswa, peran apa sih yang bisa kalian lakukan? Yang pertama, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Peran saya sebagai mahasiswa yaitu mempelajari, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, implementasi aktif dalam diskusi dan kegiatan yang membahas tentang Pancasila. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi dengan teman, dosen, dan masyarakat. Sekian hasil dari kelompok kami. Terima kasih.